Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa hadir melalui Zoom meeting untuk kita melanjutkan kajian bahasa Arab kita setiap Selasa malam. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya sampai akhir zaman. Semoga kita kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kajian kita, mari kita berdoa dulu untuk kita semua, khususnya yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk mengikuti dan memahami materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin yang belum hadir pada malam hari ini, yang biasanya hadir dan belum hadir, apabila ada yang sakit semoga segera Allah sembuhkan, dan apabila ada urusan semoga dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربي زدني علما وارزقني فهما. آمين يا رب العالمين. Baik. Semoga dengan dibacakannya surat Al-Fatihah, salawat dan doa, kita diberikan kemudahan untuk mengikuti dan memahami materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Adapun materi kita untuk malam ini adalah I'rab surat Al-Baqarah ayat 29. Ini merupakan materi terakhir untuk bab 5. Surat Al-Baqarah ayat 29 ini sebelumnya di 2 pekan lalu dan
pekan-pekan sebelumnya kita sudah bahas analisa secara bahasa, kemudian juga menerjemahkannya, ya sudah kita bahas, dan tahapan yang terakhir adalah kita belajar mengi'rab, di mana i'rab ini diambil dari kitab i'rab ya yang berbahasa Arab untuk melatih kita cara membaca eh, teks Arab yang tidak berharokat atau kitab gundul ya. Baik, saya akan absen dulu sebelum kita mulai. Di sini yang sesuai urutan saja ya. Ada Pak Saipudin, ada Aida Waldani. Siapa nih Aida Waldani? Muridnya Pak Saifuddin. Masya Allah. Salam kenal Bu. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih telah bergabung. Kemudian ada Bu Julaiha, ada Mahar, ada Jailani, Aceng, ada Bu Nani, ada Bu Syuaibah. Baik. Untuk yang baru bergabung, sistem belajar kita itu bisa mustami, ya, artinya jadi pendengar saja boleh, atau juga ikut aktif, ya. Untuk yang ikut aktif, maksudnya adalah kita nanti akan saling komunikasi, ya. Saya akan bertanya, nanti Bapak Ibu bisa menjawab atau mengikuti materi, ya, dengan secara interaktif ya. Untuk mix, kalau ditanya silakan dibuka. Untuk video ditutup saja nggak apa-apa ya, tidak mesti dibuka. Itu. Baik, saya sudah mulai ya. Baik, kita mulai pada ayat 29 untuk kita i'rab. Ya, sebelumnya kita akan bacakan kembali ayat ini agar nanti ketika mengi'rab kita sudah tahu ayatnya ya. Dan untuk menambah keberkahan kajian kita pada malam hari ini. Saya akan bacakan, nanti mohon diikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan sama-sama yang mau ikut. Au. Minasyaitonirrajim. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Silakan. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. Summa stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. وهو بكل شيء عليم. Wa bikulli syai'in alim. Baik, Alhamdulillah itu bacaan ayatnya. Sudah tambah juga yang hadir ya. Ada Anas, ada Bu Suaibah, Miati. Baik. Tadi kita telah membacakan ayatnya, kita akan langsung mengi'rabnya. Nah, ini adalah i'rabnya. Saya ambil dari kitab i'rab yang tidak berharokat atau kitab gundul untuk kita belajar membacanya ya, memberikan harokatnya.
seperti biasa ya, yang sudah biasa hadir, nanti yang mau ikut ya, yang mau ikut aktif ya. Coba saya tanya dulu yang mau ikut aktif ini siapa saja. Anas ikut aktif, Anas. Bangsa. Baik. Mahar, mau ikut aktif enggak? Insya Allah Ustaz. Baik. Bu Julaiha mau ikut aktif, Bu? Insya Allah, Pak. Baik. Bu Nani, baik. Bu Suaibah, Ya Ustaz, insya Allah. baik. Bu Aida mau ikut aktif, Bu? Insya Allah Ustaz. Nah, baik. Salah ya. Nanti saya akan tanya satu-satu untuk belajar membaca ini. Bagi yang baru seperti Bu Aida, nanti kalau mau ikut baca, baca sebisanya saja. Nanti akan dibetulkan setelahnya. Baik, kita mulai dari absen pertama tadi. Bu Nani, Bu Nani. Silakan Bu, dibaca untuk kata hua ya. Jadi ini ada kata hua, kemudian titik dua, itu sebelahnya adalah penjelasannya Bu. Ibu baca satu baris Bu, silakan. Baca sebisanya, kasih harokat, jangan takut salah, nanti kalau salah saya betulkan. Halo, Bu Nani, apakah suara saya jelas? Baik, kalau gitu kita lewati dulu ya. Eh, Pak Saifuddin mau ikut baca Pak atau mau Mustami aja? Mustami Ustaz. Mustami, baik. Kalau gitu selanjutnya Bu Julaiha, silakan Bu. Untuk kata hua. Halo, baik. Selanjutnya kalau tidak ada Bu Saya Aida. aja Ustaz. Oke. Oke, Bu Saibah boleh Bu. Huwa dhamirun munfasil mabniun alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Baik, terima kasih Bu Saibah ya. Hua domirun. Jadi huwa itu ada kalimat yang menunjukkan domir atau kata ganti domir itu. Munfasilun artinya domirnya terpisah. Ya. Terpisah secara tulisan yang dimaksud itu adalah tidak disambung atau tidak menyambung dengan kalimat lainnya. Jadi berdiri sendiri, huwa. Mabni. Nah, mabni adalah sifatnya. Jadi domir itu sifatnya mabni. Apa itu mabni? Mabni itu adalah suatu harokat huruf terakhir pada suatu kalimat yang tidak berubah. Itu namanya mabni. Saya ulangi, mabni itu adalah harokat huruf terakhir pada suatu kalimat yang tidak berubah. Di sini huwa, huruf terakhirnya wau, waunya berharokat fathah. Maka selamanya huwa itu waunya berharokat fathah. Jadi tidak bisa berubah jadi huwu atau jadi huwi. Jadi waunya tidak bisa berubah jadi doma atau jadi kasroh. Itulah yang disebut dengan mabni. Harokat huruf terakhir suatu kalimat tidak berubah.
Alal fathi ini harokatnya. Jadi mabninya alal fathi karena wawunya berharokat fathah gitu. Kemudian fi mahali raf'in, nah ini maksudnya posisinya ya. Pada ayat 29 daripada surat Al-Baqarah, kalimat huwa itu posisinya rofa. Nah, ini rofa ini adalah istilah dalam i'rab ya. Kemudian kenapa rofa? Karena dia mubtada. Apa itu mubtada? Mubtada adalah kalimat isim yang mengawali suatu kalimat sempurna. Saya ulangi, mubtada adalah kalimat isim yang mengawali suatu kalimat sempurna. Jadi kalau ada kalimat sempurna ya, yang biasanya terdiri kalau dalam bahasa Indonesia itu ada subjek, predikat, keterangan. Nah, kalau kalimat sempurnanya diawali dengan isim di dalam bahasa Arab itu disebutnya mubtada. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Baik. Terima kasih Bu Suaibah. Selanjutnya Bu Aida, silahkan mau coba baca Bu. Alladzi di sampingnya Ibu baca pelan-pelan, kasih harokat silahkan. Maaf Ustadz, belum bisa. Baik, nggak apa-apa. Kalau gitu Ibu mustami dulu ya. Kita lewati dulu yang lain. Setelah Bu Suaibah, siapa lagi? Anas, silahkan Anas. Alladzi. Alladzi nun mausulun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in khabar wal jumlatu minal mubtada wal khabar la mahalla laha minal i'rabi istinafiyah. Baik, terima kasih. Baik, bagi Bapak Ibu sekalian, khususnya mungkin khusus Bu Aida yang baru gabung ya. Ini materinya memang agak susah, tetapi sekali lagi ini adalah materi tambahan sebenarnya. Jadi materi kita yang biasa kaji setiap Selasa malam ini itu intinya adalah di bahasa Arabnya. Adapun ayat, kemudian analisa, kemudian sampai menterjemah dan i'rab, terutama yang i'rab sekarang ini adalah materi tambahannya, ya. Kalau di buku itu kan nggak ada. Jadi ini materi tambahannya untuk kita belajar kitab kuning. Ya. Jadi bagi yang merasa susah, jangan khawatir. Ya bisa jadi mustami dulu, pendengar dulu. Nanti kalau kapan-kapan sudah mulai siap mau baca, itu silahkan ya bisa ikut ya seperti itu. Jadi nggak usah takut ya. Baik, terima kasih Anas. Alladzi ismun mausulun. Ya, jadi alladzi itu isim mausul atau kata sambung kalau dalam bahasa kita. Mabniun, nah isim mausul juga mabni ala sukun terhadap harokat sukun. Kenapa? Karena alladzi itu huruf terakhirnya iya, ya. Huruf ianya berharokat sukun. Itu adalah mabni ala sukun. Fi mahali raf'in, nah posisinya rofa ya. Jadi posisi alladzi pada ayat ini ayat 29 itu rofa. Kenapa rofa? Karena khobar ya. Sebelumnya kan ada huwa itu mubtada. Nah, dalam bahasa Arab kalau ada mubtada maka ada khobar gitu. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khabari, kalimat sempurna yang terdiri dari mubtada dan khobar la mahalla laha minal i'rab. Jadi kalau digabung huwaladzi itu secara jumlah tidak ada i'rabnya. Kenapa? Karena istinafiyah. Apa itu istinafiyah?
adalah kalimat permulaan. Baik, terima kasih Anas. Baik, sudah ada bergabung lagi. Bagus. Baik, selanjutnya Mahar. Silakan Mahar. Khalaqa. Khalaqa fi'lu madin mabniun alal fathi wal fa'ilu domirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili la mahalla laha minal i'rabi latul mausuli. Baik, terima kasih Mahar. Baik. Ini Mahar nih murid saya ya di muridnya Pak Saifuddin juga nih di Rumah Quran, Pondok Quran yang ada di Jalan Lodan. Terima kasih Mahar. Khalaqa fi'lu madin mabniun alal fathi. Secara jenis kalimat khalaqa itu fi'il madhi. Mabniun posisinya mabni. Kalau fi'il madhi itu semuanya mabni. Alal fathi karena huruf terakhirnya qaf khalaqa itu harokatnya fathah, maka fi'lu madin mabniun alal fathi. Wal fa'il, nah kalau ada fi'il di dalam bahasa Arab itu ada fa'il. Jadi kalau ada predikat ada subjek. Wal fa'ilu domirun mustatir. Ya fa'ilnya domir mustatir. Apa itu domir mustatir? Mahar, apakah tahu apa itu domir mustatir? Domir Domir yang nggak kelihatan, Ustaz. Oke, betul ya. Jadi mustatir itu nggak nampak ya. Domir mustatir, domir yang tidak nampak. Jawazan, jawazan itu yang dibolehkan. Takdiruhu. Nah, dalam bahasa Arab, kalau nggak nampak itu ditakdirkan ya, ditakdirkan, dikira-kira takdir huwa. Nah, gitu. Artinya huwa. Jadi dalam kholako itu ada huwa di situ. Jadi kholako itu kan kalau diartikan menciptakan. Siapa yang menciptakan? Dia. Siapa dianya? Kembali kepada Allah. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, ya kalimat sempurna dari fi'il dan fa'il ini khalaqa itu walaupun satu kata tapi di situ ada fa'il maka dia jumlah sempurna. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il ya la mahalla laha minal i'rab, secara posisi nggak ada i'rab. Kenapa? Karena dia silatul mausul. Jadi kalimat penyambung untuk isim mausul alladzi, seperti itu. Baik. Terima kasih, Mahar. Selanjutnya untuk kata lakum. Siapa nih yang mau lagi? Pak Agus, silakan Pak Agus. Atau Mustami mau coba? lakum. Atau Bu Almiati, silakan Bu. Mau coba baca? Lagi nggak pusing Ustaz lagi kurang Kurang lagi sehat. Iya, ya. baik. Semoga cepat sembuh, Bu. Makasih ya Ustaz. Bu Juleha, mau coba baca? Baik, kembali ke Bu Suaibah. Lakum, silakan Bu Suaibah. Lakum allamu harfu jarin mabniun alal fathi wa kam Kum. wa kum salah kum domirul muttasil mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin bil lami wal jarri wal jarru Wal jaru. wal jaru wal majrurun muta'alliqun bil fi'li khalaqa. Baik, terima kasih Bu Suaibah. Lakum allamu harfu jarrin. Ya, di sini ada huruf lam. Jadi lakum ini terdiri daripada dua suku kata. Yang pertama la itu lamnya lam harfu jar. Jadi lamnya itu huruf jer. Mabni. Nah huruf jer itu mabni karena harokatnya nggak berubah. Alal fathi karena harokatnya fathah la. Ya.
Kemudian ini domir muttasil. Domir yang disambung. Disambung dengan apa? Huruf jer lam. Ya, lakum. Nah, itu kan huruf lamnya sama kum itu nyambung. Maka kumnya disebut domir muttasil karena disambung. Mabni. Nah, domirnya juga mabni. Ada sukun karena harokat huruf terakhirnya itu huruf mim, sukun. Kum. Maka mabni ala sukun. Fi mahali jarin, posisinya itu majrur. Kenapa majrur? Karena ada huruf jerla, ya, bilami. Majrur fi mahali jarin bilami dengan huruf jerla. Wal jar wal majrur, ini maksudnya apa? Wal jar itu huruf jer, wal majrur isim yang setelah huruf jer yaitu domir kan domir isim. Muta'alliqun bil fi'li khalaqa. Jadi lakum ini terkait dengan kata khalaqa sebelumnya. Baik, terima kasih Bu Suaibah. Selanjutnya Anas silakan. Isim mausul. Oh, Bu Julaiha mau coba baca silakan Bu. Iya. Coba di kok gini. Kenapa Bu? Kalau ditutup mic-nya. Oke. Ke Anas. Silakan Anas. Nah, Ustaz. Ma ismun mausulun bimakna alladhi mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Baik, makasih ya Bukan. Anas. Ini adalah isim mausul. Ya. Oh, Walaupun cuma dua huruf ya, mim sama alif, tapi dia jenisnya isim mausul. Ya, isim mausul itu kata sambung. Bimakna alladhi. Jadi bisa di kan? sini maknanya alladhi, isim Jalan. mausul. Mabni, ya ini juga sifatnya mabni ala sukun karena huruf alifnya nih huruf terakhir ya sukun, maka mabni ala sukun. Fi mahalli nasbin, posisinya dia mansub. Kenapa mansub? Karena maf'ulun bihi, karena dia objek. Maf'ulun bihi ini objek dalam bahasa Indonesianya. Oke. Selanjutnya fi. Oke. Mahar, silakan. Fi harfu jarrin mabniyun ala sukuni. Baik. Fi harfu jarrin mabniun ala sukun. Ya. Jadi fi ini huruf jar, mabni, ya kan karena nggak berubah harokatnya. Harokat terakhirnya itu sukun. Ya, ini iya, iya kan sukun, maka mabni ala sukuni seperti itu. Oke, selanjutnya al-ardi. Bagus, mau coba baca atau mustami? Oke, langsung ke Bu Suaibah. Silakan Bu. Al-ardi. Al-ardi ismun majrurun bi ya Ustaz. Ya, Fi wa alamatu jarrihil kasrati wal jaru majrurun muta'alliqun bi makhdufin taqdiruhu istaqor ya Ustaz. eh, Iya, istaqor. istaqorra silatul mausul. Baik, makasih. Al-ardi ismun majrurun. Isim yang majrur. Kenapa isim majrur? Karena sebelumnya ada huruf jer. Jadi kalau ada huruf jer, maka isim setelahnya disebutnya isim majrur. Fi, ya, dengan huruf fi. Jadi dia majrur dengan huruf fi. Wa alamatu jarrihi al-kasroh. Tanda majrurnya itu kasroh. Di mana? Di al-ardi huruf dodnya, huruf terakhirnya itu berharokat kasroh fil ardi. Ya, seperti itu.
Wal jar wal majrur, jar huruf jar, wal majrur isim setelah huruf jar, yaitu fi al ardi muta'alliqun bimahdzufin. Ya terkait terikat dengan sesuatu yang mahdzuf, yang dihapus. Takdir, nah ditakdirkan istaqarra, ya silatul mausul. Jadi eh, ada kalimat yang namanya istaqarra pada ayat ini menurut itu i'rab bahasa. Baik. Apa? Selanjutnya jami'an. Oke. Kembali ke Anas. Silakan Anas. Jami'an. Jami'an. Halu mansubin wa Mansubun. halu mansubun wa alamat nasbihi al-fathah. Baik, terima kasih Anas. Jami'an halun mansubun. Apa itu? Hal itu keadaan sesuatu pada kalimat sempurna, ya. Mansub. Hal itu disifatinya mansub, ya. Wa alamatu nasbi al-fathah. Nah, mansub ini, nah ini belum kita pelajarin istilah-istilah ini, ya. Jadi ada rofa marfu, nasab mansub, jar majrur, jazm majzum. Itu adalah istilah-istilah dalam i'rab, ya. Jadi kalau hal itu mansub. Kalau mansub tandanya apa? Kalau harokat itu dengan fathah, ya. Kalau huruf nanti ada dengan iya, dan sejenisnya. Nanti insya Allah kita belajar di bab setelah-setelahnya, ya. Baik, untuk halaman pertama ini bisa dipahami, ya minimal ini cara baca dulu, ya. Minimal Bapak Ibu bisa cara baca, ya, untuk kita gundul ini. Kalaupun tidak paham maksudnya enggak apa-apa, ya. Ini karena kita latihan, ya, latihan. Materi kita intinya bahasa Arab, ya. Nanti insya Allah di pekan selanjutnya kita akan melanjutkan bab 6, ya. Ada pertanyaan silahkan. Baik, selanjutnya summa, ya. Mahar, silakan. Summa. Summa harfu atufin mabniun alal fathi. Baik, ya. Summa ini huruf atop, ya, harfu atfin mabniun alal fathi. Jadi huruf atop yang mabni, huruf atop juga mabni, ya. Jadi semua huruf, ya, dalam bahasa Arab semua huruf jenis huruf apapun, ada huruf jar, ada huruf atop, ada huruf nasab, ada huruf jazm, ada huruf nafi, ya semuanya itu adalah mabni alal fathi, karena huruf mimnya summa itu maknya kan fathah, maka mabni alal fathi, seperti itu. Baik, selanjutnya istawa. Bu Suaibah, silakan Bu. Istawa. Fi'lun madin mabniun alal fathi al-muqaddar lita'addar apa sih itu? Lita'addar ya Ustaz. Lita'adzur. Oh, lita'azzur. Wal fa'il dhamir mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il la mahalla laha minal i'rabi ma'dufatan ala jumlati sillatul mausul khalaqa. Baik, terima kasih. Istawa fi'lu madin. Istawa ini fi'il madi. Mabni. Kalau fi'il madi itu mabni.
Alal fathi karena harokat terakhirnya fathah. Al muqaddar maksudnya apa yang ditakdirkan, li ta'adzur karena memiliki uzur. Perhatikan kata istawa itu kan sebenarnya huruf terakhirnya iya ya atau alif ya karena nggak ada titiknya. Ini namanya alif bengkok ya, alif bengkok ya, istawa. Nah, ini fiil mu'tal ya. Jadi kalau fiil mu'tal atau fiil yang huruf terakhirnya huruf ilah itu alif waw iya ya, maka dia nanti muqaddar ditakdirkan karena ta'adur karena ada uzur nggak muncul harokatnya. Wal fa'il kalau ada fiil ada fa'il, kalau ada predikat ada subjek. Wal fa'ilu domirun mustatir. Fa'ilnya itu ya subjeknya itu domir mustatir, domir yang nggak kelihatan. Jawazan yang dibolehkan. Takdiruhu, nah ditakdirkan huwa. Jadi di istawa ini ada huwa. Summa istawa huwa. Siapa? Kembali kepada Allah. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il. Kalimat di antara fiil dan fa'il istawa ini kalimat sempurna, ada fiil ada fa'il, la mahala laha minal i'rab, secara kalimat sempurnanya untuk kamu ini nggak ada i'rab. Ma'tufah karena dia ma'tufah. Apa itu ma'tufah? Isim atau fiil kalau sebelumnya ada huruf atop itu namanya ma'tufah ya, ala jumlah kepada kalimat silah mausul kholako ya, kembali kepada kholako itu. Baik, selanjutnya Ana silakan. Ila. Ila ya Ustaz. Ya, Ila. Ila harfu jarrin mabniun ala sukuni. Oke, terima kasih. Ila harfu jarrin mabniun ala sukuni. Ila itu huruf jar. Mabni nggak berubah harokat huruf terakhirnya. Ala sukun karena huruf ila itu huruf terakhirnya ya berharokat sukun. Oke, Mahar as-sama. Kalau cabut tuh pompanya. Apa? Sama Nanti kok ismu kosong dulu. majrurun ismu majrurun biila Terus, wa alamatu jarrihi al kasratu terus. wal jarru wal majruru muta'alliqun bil fi'li istawa. Baik. Enggak ketemu nih. Jadi Marah. as-sama ismun majrurun. Berarti kan cara Itu bacanya satu. ismun majrurun. Ya, isim yang majrur. Bi ila dengan huruf ila, huruf jar ila. Wa alamatu, perhatikan. Wa alamatu. Kemudian jarrihi. Nah, kenapa jarrihi? Wa alamatu jarrihi. Mahar, kenapa baca jarri? Bukan jarru, bukan jarro. Nada Mudaf ilah ilaih. Ustaz. Ila. Huruf jar ya. Mudaf ilaih Ustaz. Mudhaf ilaih, betul. Mudhafnya mana? Alamah. Oke ya. Jadi dibaca jarihi karena dia mudhaf, mudhaf ilaih daripada alamatu. Jadi alamatu mudhaf, jari mudhaf ilaih, kemudian jari ini mudhaf lagi kepada hi ya, seperti itu. Ka'al kasroh ya, huruf terakhirnya kan as-sama, i-nya kasroh. Wal jaru wal majrur, huruf jar dan isim yang majrur setelah huruf jar muta'alliqun bil fi'li istawa ya, terkait dengan fi'il istawa. Oke. Selanjutnya Suaibah fasawwahunna. Fasawwahunna makunatan
Mukawwanatun mukawwanatun min sulasin min. min salasi kalimatin ya Ustaz. Oke. Al-fa'u harfu atufin mabniyun 'alal fathi. Oke, cukup. Fasawwahunna, nah ini kata fasawwahunna itu mukawwanatun. Apa artinya mukawwanatun? Tergabung atau terdiri dari min salasi kalimat dari 3 kata, ya. Yang pertama al-fa'u, fa, ya. Harfu atfin, fa-nya huruf atop. Mabni alal fathi, sifatnya mabni karena harokatnya fathah. Huruf atop ini huruf sambung. Oke, strip keduanya silahkan Anas. Halo Anas. Kata sawa ya, Ustaz? Ya, sawwa. Sawa fi'lu madin mabniun 'alal fathi al-muqaddar litta'adzur wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili ma'tufatun ma'tufatin ala jumlatin istawa fala mahallalaha minal i'rabi. Oke, terima kasih. Sawwa itu fi'lu madin, fi'il madi, ya. Mabni alal fathi, dia mabni karena huruf terakhirnya fathah, al-muqaddar yang ditakdirkan karena huruf iya-nya itu enggak berharokat, ya. Wal fa'ilu dhamirun mustatir, ya. Kalau ada fi'il ada fa'il. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir, dhamir yang enggak kelihatan. Jawazan yang dibolehkan. Takdiruhu huwa, ditakdirkan. Jadi fasawwa, ya huwa, di situ ada huwa. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il ma'tufah ala jumlah istawa. Jadi fasawwa, ini sawwa ini dia maktufah kepada istawa karena ada huruf fa, itu huruf atop. Fala mahalla laha minal i'rab, enggak ada i'rabnya. Oke. Hunna mahar. Hunna dhamirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Oke, terima kasih. Hunna dhamirun muttasilun. Ya, sawwa ini kan disambung sebenarnya, tapi karena alif nggak bisa menyambung, tapi dia tersambung sebenarnya. Dhamir muttasil mabni alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, ya. Jadi dhamir. Baik. Selanjutnya sab'a. Oke, Bu Suaibah silahkan. Sab'ah badalun min hunna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah wa huwa mudhafun. Baik. Taba'a ini badal. Badal ini belum kita pelajari. Badal itu kalau dalam bahasa Indonesia pengganti, ya. Badal. Mungkin kalau dalam haji dan apa kan ada badal, ya. Min hunna, badal dari kata hunna. Mansubun, ya. Maksudnya mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Sab'a, ya kan? Fathah. Wa huwa mudhof. Nah, sab'ah ini mudhof kemana? Samawat. Oke. Karena waktunya tinggal sebentar lagi, saya baca aja ya. Samawat itu mudhofun ilaih. Majrurun wa alamatu jarhi al-kasroh. Samawatin, ya kan? Itu kasroh. Seperti itu. Kemudian ini halaman terakhir, saya bacakan aja. Wa huwa al-wawu istinafiyah. Ya, ini wawunya istinafiyah.
Harfun, dia waw itu huruf. Mabni, dia mabni karena harokatnya nggak berubah. Al fathi karena huruf harokatnya fathah. Huwa domir munfasil. Huwa itu domir munfasil, domir yang dipisah. Mabni alal fathi, mabni kepada harokat fathah. Wa huwa. Fi mahalli raf'in mubtada. Huwanya mubtada ya. Bikulli alba'u harfu jarrin. Nah, ba'nya huruf jar. Mabni alal kasri karena harokatnya kasroh bi ya. Wa kulli ismun majrurun bil ba. Ya, kulli ini isim. Karena sebelumnya huruf jar. Setiap ada huruf jar setelahnya pasti isim ya. Majrurun bil ba. Wa alamatu jarhi al kasroh bi kulli, huruf lamnya kasroh. Wal jaru wal majrur, huruf jar dan isim majrur itu bi sama kulli muta'alliqun bi alim. Jadi bi kulli ini muta'alliqun bi alim. Al ati setelahnya. Wa kulli mudhafun. Syai'in mudhafun ilaih wa majrurun wa alamatu jar kasroh. Mudhaf ilaih itu harus majrur, majrurnya dengan kasroh. Syai'in alimin khabarun marfu'un syai'in alim khabarun marfu'un alimun ya alimun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah ya wal jumlatu minal mubtada wal khabar la mahalla laha minal i'rabi istinafiyah ya. Jumlah dari mubtada khobar ya tadi mubtadanya huwa ya alimnya khobar itu tidak ada i'rabnya. Baik. Nah, itu adalah materi kita ya. Oh, ini ada siapa nih Bu Rahma? Apa kabar Bu? Maaf. Baik. Itu materi kita untuk malam ini. Ya, insya Allah selesai bab 5. Selanjutnya, insya Allah nanti kita akan lanjutkan di Selasa depan. Itu bab 6. Oleh karena itu, disiapkan bukunya, ya yang sudah punya buku manhaji jilid 1 itu nanti disiapkan untuk Selasa depan. Itu kita akan lanjutkan materinya dulu ya, teorinya. Teori bahasa Arabnya di bab 6 silakan dibaca-baca dulu sebelum nanti kita bahas berikut contohnya ya, contohnya dari ayat seperti itu. Baik, sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan, disampaikan silakan. Nih yang biasa hadir malam ini nggak hadir Bu Aminah ya. Mana nih Bu Aminah? Biasa pantun. Baik, terima kasih semuanya. Bila tidak ada pertanyaan atau apa yang mau disampaikan, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada malam hari ini. Baik yang aktif atau juga mustami, terima kasih kehadirannya. Semoga yang kita bahas pada malam hari ini materinya latihan baca ya, latihan baca kita gundul. Semoga menjadi wawasan ya, yang sudah bisa berarti tinggal dikembangkan. Yang baru bergabung ya mohon bersabar. Insya Allah nanti pekan depan kita lanjut ke teori bahasa Arabnya lagi. Ya, nanti sama berurutannya, ada teorinya, nanti ada prakteknya kepada ayat, ya, seperti itu. Baik, kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan kafatul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.